Oke, sahabat sekalian, jumpa lagi kita kali ini dalam sesi traveling. Kita akan berbicara tentang Petra. Selama ini kita mengenal Petra sebagai salah satu situs warisan budaya dunia yang mendapatkan pengakuan dari WHO dalam program UNESCO World Heritage Sites atau situs warisan dunia UNESCO, bersama beberapa keajaiban dunia lainnya seperti Borobudur yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, beberapa waktu lalu diberi kesempatan untuk melihat secara langsung keajaiban dunia ini. Wow, sungguh luar biasa. Petra merupakan ibu kota suku Nabati, salah satu rumpun bangsa Arab yang hidup sebelum masuknya bangsa Romawi. Sebagaimana ahli sejarah menyebutkan bahwa suku Nabati merupakan para saudagar yang sukses dengan berdagang dupa, rempah-rempah, dan gading yang antara lain berasal dari Arab bagian selatan dan India Timur. Sahabat sekalian, Petra terletak di Jordania. Kalau kita tempuh jalan darat dari Amman sekitar 3 jam. Nah, kalau kita datang dari Indonesia berkunjung ke Petra, maka kita akan melakukan perjalanan Jakarta Amman sekitar lebih kurang 11 atau 12 jam perjalanan, yang biasanya transit di Dubai jika kita mempergunakan pesawat Emirat. Transitnya juga lumayan, ada 3, 8 jam dan tergantung jadwal penerbangan pada saat itu. Kemudian dari Amman ke Petra, seperti yang saya sampaikan tadi, kita menggunakan transportasi darat sekitar 3 jam. Lumayan melelahkan, sahabat sekalian. Nah, sesampai di Petra, maka untuk masuk kita dikenakan biaya tiket sebesar 50 dinar, atau kalau kita rupiahkan kali 20.000 sekitar 1 juta rupiah. Kemudian kita akan menuju lokasi yang sekitar berjarak 1 atau 1,5 kilometer, bisa mempergunakan jalan kaki atau kita menggunakan bagicar. Nah, kalau kita menggunakan bagicar tentunya siap-siap mengeluarkan kocek lagi untuk pembayaran bagicar tersebut. Sahabat sekalian, sepanjang perjalanan dari pembelian tiket sampai lokasi, maka kita akan disuguhkan salah satu keajaiban dunia. Kita akan menyusuri jalan yang diapit oleh dinding batu yang tinggi di kiri kanan, seolah-olah sedang berada dalam film Indian pada masa lalu. Nah, kalau teman-teman pernah nonton film India, kita sering melihat bagaimana mereka berkuda di sela-sela batu dengan gunung-gunung yang tinggi. Seperti itulah lebih kurang, tapi ini dalam jarak jurang batu yang sempit. Pemandangan yang menurut saya sangat luar biasa ini, yang belum pernah saya temukan dimanapun berada. Amazing deh pokoknya. Sesampai di tujuan, saya terkagum luar biasa melihat istana batu yang tinggi luar biasa dengan arsitek yang sangat mengagumkan. Saya berdecak kagum betapa hebatnya peradaban di masa itu yang mampu memahat gunung menjadi istana yang luar biasa seperti yang pernah lihat. Tidak terbayangkan betapa sulitnya mengerjakannya dengan segala keterbatasan peralatan pada waktu itu. Dipahat, saudara-saudara, luar biasa. Ini membuktikan bahwa jika kita bekerja dengan fokus, konsisten, terus semangat, maka suatu pekerjaan yang mustahil akan mampu diwujudkan dan menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Amazing. Oleh karena itu, sahabat semua, mari kita bekerja dengan konsisten, fokus, dan pantang menyerah. Dengan demikian kita akan mampu merealisasikan apa yang kita cita-citakan. Tetap semangat. Tetap selalu ada sisi motivasinya dari setiap konten kita. Para sahabat sekalian, ornamen-ornamen yang ada di gedung batu tersebut mengandung seni yang luar biasa, yang sangat mengagumkan bagi saya. Tentunya yang mengerjakan mempunyai jiwa seni yang tinggi, dan mahakarya ini terbukti mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu keajaiban dunia. Saya apresiasi dan saya anggap sangat layak Petra ini mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai situs budaya, salah satu keajaiban dari 7 keajaiban yang ada di dunia. Untuk menghibur para pengunjung tentunya disediakan jasa naik onta. Untuk jasa ini
para sahabat akan dikenakan biaya sekitar 5 dinar atau sekitar 100.000. Ya nggak lama sih, sekitar 5 menit dan naik. Dan setelah saya coba, ternyata ontanya sangat tinggi. Saya terkaget, agak ngomong sedikit, tapi kemudian bisa menyesuaikan. Hanya berputar dan mengambil sesi-sesi foto di depan Petra ini. Sahabat sekalian, kemudian kita lanjut ke teater yang ada di Petra. Kita mempergunakan semacam delman. Kalau di Indonesia, ya delman ya namanya di Indonesia. Waktu tempuhnya sekitar 5-8 menit dengan jalan yang bergelombang. Sepanjang perjalanan kita kembali terkagum-kagum melihat dinding bukit batu yang sudah dipahat bagaikan istana. Tinggi besar, menempel di bukit yang ada. Istana tersebut terlihat seperti nyata dengan ukuran yang sesuai dengan yang sebenarnya. Sekali lagi saya bercak kagum dengan salah satu keajaiban dunia ini. Inilah yang disebut dengan Petra. Kemudian kita sampai di sebuah teater yang mampu menampung 4.000 orang, berbentuk lingkaran seperti kalau teman-teman pernah nonton Gladiator, di mana di tengah gladiator beradu nyali mengeluarkan keahliannya, dan di sekelilingnya ditonton. Inilah nama bentuk teater di zaman Romawi tersebut, dan juga ada di Petra. Tentunya teater ini tidak hanya di Petra, tapi juga menyebar di seluruh daerah yang ada di jajahan Romawi. Ternyata beratus-ratus tahun lalu peradaban dunia sudah sedemikian luar biasa. Tanpa sentuhan teknologi, mereka mampu menghasil karya yang mahal luar biasa. Tentunya di zaman modern ini dengan dukungan kecanggihan teknologi yang tersedia, banyak hal yang dapat dilakukan yang tidak akan kalah hebatnya dengan masa lalu. Kata kuncinya adalah seperti yang disampaikan tadi, bekerja fokus, konsisten, dan pantang menyerah. Luar biasa. Hanya satu kata yang saya katakan dengan Petra, amazing. Oke sahabat, demikianlah traveling kita kali ini ke Petra, Jordania. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tangguh.